Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ada yang sakit nih? Ada, Bu. Pada masuk rumah enggak ini anak-anak? Ada yang belum hadir, Bu. Siapa yang belum hadir? Siapa yang belum hadir? Mila belum hadir, Bu. Belum hadir. Belum hadir. Kenapa dia sakit? Iya, Bu. Iya, Bu, sakit. Oke. Ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu ya. Husnul Khotimah. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Dan Herlina. Kita. Hadir, Bu. Madina. Hadir, Bu. Eka Nur Afrida. Hadir, Bu. Oh ya. Afif. Afif mana ini? Afif kemana ini Afif? Kirain tidur Afif nih. Gak ada si Rahmawati. Hadir, Bu. Saraswati. Saras kemana nih Saras? Wah, Saras kemana ini? Oke. Sebelum pelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Muhammad Nur Afif, silakan disiapkan temannya untuk berdoa. Baik, sebelum mari kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Baik. Ada yang tahu kita hari ini membahas mata pelajaran apa? Mata lupa sama mata pelajaran ya. Ayo kurang fokus nih. IPS, Bu. IPS apa? Sosial. Ada yang sudah tahu apa itu norma sosial? Ada yang tahu? Oke. Slide selanjutnya. Sebelum kita membahas tentang norma sosial itu apa, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Ibu akan tujuan kita yaitu menjelaskan pengertian norma sosial. Jadi, Ibu berharap nanti ketika sudah Ibu jelaskan apa itu pengertian norma sosial, kalian bisa menjelaskan ulang dengan baik. Oke, yang kedua, dapat menguraikan ciri-ciri norma sosial. Nah, jadi di materi nanti akan disebutkan mengenai ciri-ciri norma sosial. Yang ketiga, dapat mendeskripsikan macam-macam norma sosial. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan contoh-contoh norma sosial. Baik, slide selanjutnya. Nah, oke, langsung masuk ke materi ya. Ada yang mau membacakan mengenai pengertian norma sosial? Husnul, Bu. Oke, Husnul, silakan. Pengertian norma sosial. Norma sosial adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki batasan tertentu. Batas norma sosial adalah perilaku yang pantas bagi suatu kelompok masyarakat, sehingga juga dapat disebut sebagai kaidah sosial atau peraturan sosial. Oke, baik. Terima kasih, Husnul. Baik, materi selanjutnya mengenai ciri-ciri norma sosial. Ada yang tahu apa saja ciri-ciri norma sosial? Ada berapa ciri-ciri norma sosial? Ada 5, Bu. Ya, ada 5. Yang pertama itu ada tidak tertulis, hasil kesepakatan bersama, bisa mengalami perubahan, ditaati bersama, dan memiliki hukum. Memiliki hukum apa itu? Memiliki hukum dan sanksi. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya mengenai ciri-ciri macam-macam norma sosial. Ada apa aja macam-macam norma sosial? Ada dua ya. Yang pertama itu berdasarkan tingkatan
atau sanksi. Yang kedua, berdasarkan sumbernya. Oke, yang pertama itu berdasarkan tingkatan hukuman atau sanksi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada cara, yang kedua ada kebiasaan, yang ketiga ada tata kelakuan, dan yang terakhir ada adat istiadat. Oke, selanjutnya mengenai berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya itu ada 3. Yang pertama itu norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Oke, ada yang masih ingat kemarin Ibu ngasih kuis? Sudah mengajarkan semua? Ayo, sudah mengajarkan belum? Oke. Ada yang tanyakan? Bu, norma yang ada di Indonesia itu jenisnya apa saja ya, Bu? Oke, norma yang ada di Indonesia itu ada 4 jenis. Yang pertama itu ada norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan, dan norma hukum. Nah, norma agama itu biasanya berdasarkan pada agama, norma kesopanan itu yang berdasarkan pada perilaku, norma hukum itu yang berdasarkan pada hukum dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga formal negara, dan yang terakhir itu ada norma kesusilaan, norma yang berdasarkan pada hati nurani, norma kesusilaan dan moral. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Baik, Sarah. Ibu, manusia sebenarnya menciptakan nilai dan norma sebagai upaya apa ya, Bu? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Nah, diciptakan sebagai apa sih? Nah, norma diciptakan yaitu sebagai upaya menyeimbangkan, tentunya sebagai menyeimbangkan antara harapan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Jadi, norma diciptakan itu agar tertib dalam kehidupannya, tertib dan teratur. Oke, ada yang tanyakan lagi? Cukup, Bu. Oke. Jika cukup, kita langsung membahas mengenai soal ya. Oke, soal pertama siapa yang ingin membacakan? Saraswati, Bu. Baik, Saras. Yang pertama, silakan dibacakan. Sebagai anggota masyarakat, individu harus patuh kepada norma. Hal ini karena norma merupakan Jawabannya? yang D, Bu, patokan perilaku masyarakat. Ya, sangat benar. Patokan perilaku masyarakat. Oke, yang kedua, siapa yang membacakan? Baik, silakan. Fungsi umum nilai sosial di masyarakat adalah alat pengawas atau kontrol manusia, Bu. Baik, sangat benar ya. Oke, selanjutnya. Desi, Bu. Oke, silakan Desi. Sikap dan perasaan yang diterima oleh masyarakat sebagai dasar dalam merumuskan apa yang benar dan penting merupakan definisi dari nilai kebenaran. Ya, benar, nilai kebenaran. Selanjutnya. Husnul, Bu. Yo, Husnul. Norma sosial merupakan aturan yang membatasi dan mengendalikan tingkah laku manusia yang berada di luar individu tetapi dipengaruhi oleh dalam individu. Ya, benar sekali. Terima kasih, Husnul. Oke, sebenarnya tadi Ibu salah mengoreksi nomor 2. Tadi siapa yang membaca soal nomor 2? Madinah. Oke, tadi jawabannya apa? Apa itu? Alat pengawas kontrol perilaku manusia. Salah ya, Madinah. Jawaban yang benar adalah pedoman manusia untuk bertingkah laku. Oke, selanjutnya belajar lebih giat lagi. Oke, selanjutnya nomor 5. Siapa yang ingin bacakan soal selanjutnya? Oke, Kak, silakan. Kak, dari mana Kak Ima? Nomor 4 ya, Bu. Nah, nomor 5 apa 4? Nomor 5, Bu. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Membatasi kelakuan setiap orang masyarakat. 2. Memelihara sikap solidaritas antar anggota masyarakat.
masyarakat. 3. Mencegah terjadinya perbedaan pendapat. 4. Memaksa setiap anggota masyarakat agar menyesuaikan perilakunya dengan norma-norma yang dari pernyataan di atas yang termasuk fungsi norma tata kelakuan adalah B 1, 3, dan 4, Bu. Ya, sangat benar. B, yang jawaban B. Jadi tadi membatasi kelakuan-kelakuan setiap warga masyarakat dan mencegah terjadinya perbedaan pendapat, dan yang terakhir memaksa setiap anggota masyarakat agar menyukai perilaku dengan norma-norma berlaku. Oke. Baik. Oke, sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Pertanyaannya mengenai tindakan ada suatu masyarakat yang hidup tanpa memiliki nilai dan norma. Hal ini disebabkan nilai dan norma berupaya sebagai apa ya? Oke, tadi siapa? Saras? Oke, Saras mana ini Saras? Hadir, Bu. Oke, Saras habis dari mana ini? Ayo dong, jangan di... Oke. Dipulangin ya pertanyaannya. Tidak ada suatu masyarakat yang hidup tanpa memiliki nilai dan norma. Hal ini disebabkan nilai dan norma berguna sebagai apa, Saras? Oh, aku ya. Oke, Saras. Sebagai apa, Saras? Digunakan sebagai faktor pendorong bagi manusia untuk bertingkah laku dan mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah? Oke, terima kasih Saras untuk jawabannya. Oke, sepertinya jamnya sudah mulai mau habis. Ada yang mau membacakan kesimpulan untuk mata pelajaran kita pada hari ini? Kintan, Bu. Oke, baik. Kintan, silakan dibaca kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah nilai merupakan suatu yang dianggap baik atau buruk di masyarakat. Sedangkan norma merupakan aturan yang berlaku berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Nilai dan norma inilah yang menjadi dasar terbentuknya lembaga sosial di masyarakat. Baik, terima kasih Kintan. Jadi norma sosial itu adalah hal yang sangat penting ketika kita hidup di masyarakat. Jadi norma itu harus kita terapkan dengan baik. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Oke, cukup ya karena jamnya sudah habis dan kelihatannya kalian sudah ngantuk dan capek karena mata pelajaran terakhir ya ini. Ya, Bu. Baik. Oke, ketua kelasnya silakan dipimpin doa. Oke teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk partisipasinya dan terus semangat ya belajarnya. Jangan sampai enggak, walaupun online kalian harus tetap semangat untuk belajar. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.